Shalom, puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama belajar tentang kekudusan di dalam perjanjian lama. Hidup kudus adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kekudusan merupakan suatu prinsip atau hakikat daripada Allah sendiri, di mana Allah mengharapkan umatnya supaya kudus seperti Allah yang adalah kudus adanya. Istilah-istilah yang prinsipal yang berkenaan dengan kekudusan ini adalah gadosi dan kodisi. Kedua kata ini diambil dari bahasa Ibrani, serta kata hagios yang diambil dari kata Yunani. Ketiga kata itu diterjemahkan secara lazim berarti kudus, walaupun terkadang diterjemahkan juga dengan kata suci. Istilah kudus dipakai apabila yang dipikirkan adalah kualitas hakiki Tuhan dan manusia, sementara istilah suci dipakai apabila menekankan akibat dari sikap yang menjurus kepada kesucian. Istilah kadosi dapat diartikan terpisah atau dikhususkan, atau dipotong atau terpotong dari sesuatu, digunakan terhadap keadaan terlepasnya seseorang, atau bisa juga kepada suatu benda, supaya Tuhan bisa memakainya, dan dengan demikian terhadap keadaan orang atau objek yang dilepas itu menjadi kudus. Sementara hagios mempunyai dasar pemikiran yang sama mengenai keterpisahan dan kesucian terhadap Allah. Pengertian kudus atau kekudusan di dalam perjanjian lama. Dalam KBBI, arti kata kudus itu sendiri adalah suci atau murni. Kata kudus pertama kali muncul dalam kitab Keluaran pasalnya yang ketiga ayat yang kelima, ketika di mana Allah hendak memberikan visi kepada Musa. Kata kudus juga muncul sebanyak 776 kali di dalam Alkitab. Sebenarnya hanya Allah yang kudus. Ia adalah suatu misteri yang menggetarkan dan menakjubkan. Ia sama sekali berbeda dengan manusia karena ia adalah Maha Kudus. Yesaya pasalnya yang ke-6 ayat ketiga dan ayatnya yang kelima, sekaligus merupakan sumber kesempurnaan rohani dan moral. Dalam perjanjian lama yang termasuk ke dalam kesucian ada di dalam Imamat 17 pasal yang ke-17 sampai dengan pasal yang ke-26. Ini menjadi pegangan sekaligus menjadikan bagi orang-orang Israel untuk menjadi kudus, karena Allah mereka adalah Allah yang kudus. Imamat 19 ayat yang kedua maupun ada juga di dalam Imamat 20 ayatnya yang ke-26. Selain benda, tempat upacara, kitab suci, hukum dan perjanjian juga dapat disebut kudus sejauh dikuduskan dan disucikan bagi Allah. Dalam bahasa Ibrani asli, kata yang dekat dengan kekudusan adalah kata haram, yang artinya dari apa yang dilarang. Kekudusan dalam perjanjian lama. Kudus menggambarkan transendensi Allah, Yahweh, karena kekudusannya berdiri bertentangan dengan ilah-ilah lain. Terdapat di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-11. Demikian juga dengan seluruh ciptaan, yaitu di dalam Yesaya 40 ayat 25. Sifat Allah yang paling khas dalam perjanjian lama adalah kekudusannya. Walaupun bangsa-bangsa, benda-benda dan tempat-tempat disebut kudus, tetapi ini hanyalah dalam artian dikhususkan bagi Allah. Sebenarnya hanya Allah yang kudus. Kekudusan itu berarti bahwa ia betul-betul murni dalam sikap dan pikiran Bapak Ibu. Kekudusan Allah dalam hubungan dengan umatnya. Kekudusan Allah sangat berhubungan dengan umat yang dipilihnya. Pemilihan perjanjian adalah ungkapan unik
tentang kekudusan Allah. Karena Allah kudus, maka Allah juga menuntut umatnya untuk hidup kudus. Terdapat di dalam Imamat 11 ayatnya yang ke-44. Allah menunjukkan kekudusannya dalam tindakan-tindakannya demi keselamatan umat yang sudah dipilihnya. Dengan alasan ini, maka Allah disebut sebagai yang kudus Israel, karena Israel dikuduskan bagi Allah. Allah yang kudus bagi Israel terdapat sebanyak 30 kali dalam kitab Yesaya. Allah mengkhususkan bangsa Israel dari yang lain bukan karena bangsa yang lain kurang kudus atau tidak kudus, melainkan agar Israel mengembangkan, menjaga dan menampilkan kekudusannya secara khusus. Dalam kitab Yesaya, Allah sering disebutkan yang Maha Kudus, Allah Israel. Sehingga tidak heran juga kalau kitab Imamat mempunyai tema sebagai umat perjanjian Israel harus hidup sebagai bangsa yang kudus, karena Allah adalah kudus. Beberapa hal yang sangat penting untuk orang percaya hidup di dalam kekudusan. Yang pertama, karena kita dipanggil untuk menjadi kudus. Terdapat di dalam Keluaran pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-6, Imamat 20 ayatnya yang ke-26, dan pertama Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Dikatakan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Manusia tidak hanya dipanggil tetapi juga dipilih, dikhususkan, disucikan, dan dipisahkan untuk menjadi suatu umat yang kudus bagi Allah. Yang kedua, kita adalah bait Allah. Terdapat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16. Bait Allah merupakan suatu tempat yang kudus dan hadirat Allah akan hadir di dalamnya. Untuk itulah seharusnya kita memelihara tubuh kita yang merupakan bait Allah yang hidup, agar selalu suci dan bersih dari segala kenajisan dan kecemaran. Kita adalah anak-anaknya. Dalam Matius 5 ayat yang ke-48. Kekudusan menunjukkan kita sebagai anak-anak Allah. Dan yang berikut adalah kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Terdapat dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 27. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Kristus dan suci adanya. Kesimpulannya adalah kekudusan merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan orang Kristen yang percaya kepada Allah. Allah yang Maha Kudus menguduskan umatnya. Kekudusan Allah sangat berhubungan dengan umat yang dipilihnya. Pemilihan atau perjanjian adalah ungkapan unik tentang kekudusan Allah. Karena Allah itu kudus, maka Allah juga menuntut umatnya untuk hidup kudus. Terdapat dalam Imamat pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-44. Artinya adalah umat Allah yang adalah sekutu Allah, juga harus hidup terpisah dari segala dosa dan mempersembahkan seluruh hidupnya bagi Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.